Ahmad Muzani mengaku belum mengetahui isu soal mundurnya Sri Mulyani. Muzani enggan menanggapi lebih jauh soal hal tersebut. Sebelumnya, komunikasi yang terlihat antara Presiden Prabowo Subianto dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani terjadi saat momen buka puasa bersama di Istana Negara Jakarta pada Rabu 12 Maret 2025. Momen ini berlangsung di tengah isu Sri Mulyani hendak mundur dari Kabinet Merah Putih. Momen buka puasa bersama Kepala Negara dan Sri Mulyani itu diunggah di akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet. Pak Presiden Prabowo yang akan mundur dari jabatan dari MPR sendiri ada? Saya belum dengar. Saya Bu SMI, saya lihat enjoy aja. Bahwa sejak beredarnya isu ada reshuffle beberapa menteri, termasuk Ibu Sri Mulyani, bahwa pemerintah dalam waktu dekat, dalam hal ini Presiden, belum ada rencana melakukan reshuffle. Pertanyaan ini saya sampaikan sebagai pimpinan DPR kepada pemerintah. Jadi pertama, saya tetap bekerja, konsentrasi bekerja, dan tidak ada rencana mundur. Ya. Ibu Sri Mulyani saya sudah komunikasi tadi siang, Ibu juga sedang bekerja penuh, jadi itu hoax. Kalau hari ini kok pada kumpul? Kangen sama Bapak, Pak. Apa? Kangen sama Bapak. Kangen. belum Pak. Ya. Pak, izin Pak, tanggapannya Pak, IHSG sedang anjlok begini Pak sampai... Ya, pertama tentu kita lihat secara global kan besok ada FOMC meeting, dan tentu market masih menunggu. Yang kedua juga rapat Gubernur BI kan, tentu juga akan ditunggu oleh publik. Yang ketiga tentu seperti biasa ada saham-saham yang turun akibat mungkin laporan keuangannya ataupun informasinya sudah keluar. Kan ini ada satu grup lah yang turunnya cukup dalam. Kemudian tentu kita melihat juga karena regulasi HALT yang 5% itu kan kemarin diberlakukan saat COVID. Nah, tentu ini perlu ada review juga mengenai regulasi tersebut. Tapi akan dilaporkan ke Bapak Presiden ya Pak? Ya, tentu perkembangan perekonomian akan dilaporkan ke Bapak Presiden. Pak, tapi sejauh ini mengkhawatirkan nggak sih Pak? Kalau dari segi fundamental kan kuat. Kalau penurunan ini kan di berbagai negara saham naik turun biasa. Saat saham-saham yang negara lain minggu-minggu lalu turun cukup dalam. Nah, sekarang mungkin kemarin kita belum terlalu kena, nah baru berimbas 1-2 hari. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini angkanya nanti dibagikan ya. Oke, sudah. Tanya boleh. Hah? Kalau pertanyaannya sama, disamain aja ya. Kalau saya Stefano dari Reuters Bu mau nanya mengenai respon Kemenkeu mengenai saham Bu hari ini turun 7% Bu. Itu gimana Kemenkeu menanggapi dan juga untuk shore up confidence ke equity investor, tidak hanya bond investors Bu. Kemudian Bu, rumornya tadi kan Ibu belum menjelaskan itu rumornya apa Bu, maksudnya rumor yang resign atau rumor apa Bu, jadi boleh dikonfirmasi itu rumor yang mana. Kemudian terakhir Bu, kalau dari saya mau nanya PMN ke Agrinas Bu, itu kemarin belum dijelaskan berapa total yang dikasih ke 3 BUMN yang Agrinas itu. Terima kasih. Untuk tadi ya pergerakan saham, tentu kita juga melihat dari sisi global dan nasional kita dibandingkan. Apakah ada faktor yang sifatnya khusus di dalam negeri dibandingkan dari regional maupun global. Untuk isu spesifik di dalam negeri yang kita kolek berdasarkan beberapa pernyataan terkait pergerakan dari perusahaan-perusahaan, terutama mungkin yang dikaitkan dengan BUMN, kita pastikan ya, untuk BUMN terus dijaga dan dikelola secara baik. Kami menyampaikan pesan kepada BUMN dan nanti juga untuk Danantara yang akan mengelola BUMN itu, bahwa kepastian pengelolaan BUMN secara profesional, transparan,
Seperti yang selama ini Presiden Prabowo menyampaikan, itu menjadi prinsip yang terus akan dilakukan, dan tentu manajemen dari BUMN tersebut bertanggung jawab untuk bisa juga menjelaskan kepada masyarakat sehingga mereka memiliki tingkat kepercayaan terhadap perusahaan tersebut. Kalau ada perusahaan swasta yang bergerak cukup dalam hari ini, tentu itu spesifik mengenai perusahaan tersebut. Namun saya tegaskan bahwa fondasi dari perusahaan-perusahaan yang go public harus terus diupdate kepada market, sehingga market memiliki assessment terhadap valuasi yang fair dan baik. Itu merupakan kewajiban kita bersama. Kalau menyangkut sentimen, yang tadi di sentimen disebutkan, saya rasa Anda semuanya tadi juga sudah menanyakan kepada Pak Dasko ya, waktu di sana ya. Kan dari Anda dari sana ke sini kan? Ya. Jadi rumornya apa tadi yang Anda tanyakan? Ke Pak Dasko. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan apa? Saya tegaskan, saya ada di sini berdiri dan tidak mundur, ya kan? Saya tegaskan saya mengelola APBN dan bersama-sama dengan tim Kementerian Keuangan terus menjaga keuangan negara. Kami ada di sini, kami bertanggung jawab, kami terus menjaga keuangan negara sebagai instrumen yang sungguh luar biasa penting bagi pencapaian tujuan-tujuan pembangunan yang sudah disampaikan oleh Presiden Prabowo dan juga di dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Itu tanggung jawab dan tugas kami. Kami tetap berdiri teguh untuk bekerja fokus mengelola APBN. Itu ya. Yang ketiga apa tadi? Sudah kan? Terima kasih. Oh, Agrinas nanti. Agrinas berapa Pak Rio? Siapkan 8 tapi prosesnya masih. Oke. Agrinas itu adalah BUMN baru yang dibentuk berdasarkan BUMN sebelumnya ya. Sehingga merupakan suatu proses dari Kementerian BUMN untuk mengestablish BUMN tersebut. Kami menyiapkan di dalam APBN below the line sampai dengan 8 triliun rupiah. Ya, seperti diketahui di dalam APBN itu ada below the line, yaitu pembiayaan untuk investasi. Alokasi 8 triliun sudah ada di APBN, jadi jangan dibuat berita seolah-olah ini angka baru. Hanya waktu itu belum dialokasikan untuk BUMN yang mana. Jadi prosesnya sekarang Agrinas oleh Kementerian BUMN akan membentuk, menyampaikan kepada DPR untuk kemudian proses PMN-nya bisa dilaksanakan. Gitu ya? Oke, terima kasih.